Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam acara Gemar pada pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022. Mari sama-sama kita belajar Alkitab dan kita baca dalam kitab Filemon pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Pagi hari ini dalam kitab Filemon 1 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7 diceritakan bahwa Rasul Paulus sedang berada dalam penjara. Ketika dalam penjara, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia mendengarkan bahwa salah satu muridnya itu memberitakan Injil di luar sana. Ketika Rasul Paulus tahu dan dengar tentang berita itu, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karenanya, di sini dikatakan, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan. Nah, jadi di sini Rasul Paulus mengetahui bahwa muridnya, salah satu muridnya di luar sana memberitakan Injil. Hal yang sama yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus belum ditangkap. Nah, jadi dari kisah ini kita belajar bahwa penjara pun tidak menjauhkan Rasul Paulus daripada Tuhan. Penjara tidak membuat Rasul Paulus jauh daripada doa. Karena apa? Karena doa sudah menjadi gaya hidup Rasul Paulus. Dia selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan yang baik, bahkan dalam keadaan yang buruk sekalipun. Di kisah ini kita tahu bahwa kondisi Rasul Paulus tidak sedang baik. Dia berada dalam penjara. Tetapi apa? Rasul Paulus tetap mengucap syukur. Rasul Paulus tetap dekat sama Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, mari sama-sama kita belajar untuk meniru gaya hidupnya Rasul Paulus. Meskipun kita mengalami kesusahan dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan takut, jangan gentar, karena kita punya Allah. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang gak pernah meninggalkan setiap kita. Ketika kita percaya, ketika kita memegang teguh janji-janji Tuhan, ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan menyertai setiap kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Oleh karena itu, mari jadikan doa sebagai gaya hidup setiap kita. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Supaya kita enggak gentar saat kita berjalan. Di luar sana banyak masalah. Di luar sana banyak cobaan. Tetapi ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, percayalah, Tuhan enggak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat renungan singkat pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur kalau kami punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini ajar kami Tuhan untuk kami bisa jadikan doa sebagai gaya hidup setiap kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mempunyai hubungan intim dengan Engkau, apapun menjadi permasalahan hidup kami, apapun menjadi kekhawatiran hidup kami, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan bantu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas kami. Jaga lindungi kami, sertai kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.